Selamat pagi. Siapa bersalah? Selamat pagi. Siapa? Dua kelas ada yang hadir tahu apa yang alba 1 dan 2 izin. Ibu minta kelas untuk maju ke depan atau ngarang pada SD untuk memberi semangat untuk masuk pada proses belajar mengajar. Teman-teman dipersilakan berdiri. Iya, 1, 2, 3. SMK bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan dulu. Ibu mau tanya kalian tentang materi minggu kemarin. Itu tentang hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia. Siapa masih ingat tentang hak apa saja yang dimiliki oleh kita? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hak yang dimiliki manusia adalah hak atas hidup, hak kemerdekaan dan kebebasan, hak keadilan dan perlakuan sama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas kebebasan beragama. Ya, terima kasih. Ya, berarti anak-anak masih ingat Ibu lanjut di materi hari ini, yaitu masih tentang hak asasi manusia. Jika saudara kompetensi dasar 2.1 bersikap peduli terhadap hak asasi manusia dalam produktif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator 2.1.1 bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan produktif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran menganalisis hak pelanggaran hak dalam produktif Pancasila. Peserta didik menganalisis berbagai macam hak di Indonesia. Materi yang mau bahas saat ini adalah tentang hak asasi manusia. Itu pengertian hak asasi manusia dan contoh kasus hak asasi manusia yang terdiri dari HAM berat dan HAM biasa ringan. Ya, sebelum kita belajar tentang hak asasi manusia, kita tahu dulu tentang apa itu pengertian daripada hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia adalah hak yang kita miliki sejak kita dilahirkan. Hak itu adalah hak mutlak, hak yang kita dapat sejak kita dilahirkan. Jadi kita dilahirkan, kita boleh mendapat hak itu, bukan kamu sudah sah baru kamu berubah nona sudah sah jadi ini nona sudah hak ini. Tidak, hak itu kamu dapat sejak kamu dan jadi hak itu tidak bisa diganggu juga oleh siapapun. Nah, dengan hak yang kamu miliki itu berarti kamu berpikir bahwa kamu hak yang kamu miliki sejak kamu dilahirkan, berarti kamu mempergunakan, kamu punya hak untuk berbuat apa saja. Memang betul kamu punya hak untuk berbuat apa saja, tapi hak yang kamu miliki itu kamu tidak selalu pakai untuk berbuat hal-hal yang tidak baik dan tidak diinginkan, karena itu juga ada untuk ada aturan. Nah, jadi kamu punya hak itu yang kamu miliki untuk kamu menjaga kamu punya diri. Jadi kamu punya hak itu tidak bisa diganggu juga. Jadi kamu punya hak untuk kayak tadi kita bilang, hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan dan lain-lain. Dari sini siapa bisa jelaskan ke ibu atau dengan contoh beri tentang pemahaman hak asasi manusia? Apa bisa? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Pemahaman tentang HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat kepada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Saya terima kasih. Terima kasih. Nah, itu yang tadi aku bilang itu, karena hak itu katong memiliki sejak katong dilahirkan sehingga katong punya hak untuk dilindungi dan lain-lain. Siapa lagi bisa tentang pentingnya HAM di Indonesia? Siapa bisa? Saya Silakan. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pentingnya hak asasi manusia di Indonesia karena penegakan hak asasi manusia bertujuan agar semua orang berusaha dan berhak mendapatkan martabat diri masyarakat, baik itu pemerintah maupun lingkungan di sekitar. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Nah, begitu berani saja pemerintah. Kan yang kewajiban hak asasi manusia, satu hak kata hidup, dua hak atas kemerdekaan dan kebebasan, tiga hak atas Siapa bisa kasih contoh tentang HAM ringan? HAM ringan itu terdiri dari penculikan, itu termasuk HAM ringan. Apa lagi? pembunuhan munir. Pembunuhan munir itu dia masuk pada HAM berat. Di sini ibu akan bagi materi bagaimana kita strategi untuk kalian bekerja sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Nah, dan selesai itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok di depan. Ya, sebenarnya di sini ibu akan tampilkan video, video tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia untuk kalian amati dan kalian kerja pada LKPD. Cuma karena di sini jaringan tidak bagus, untuk ibu harus tampil video, hanya ini tidak tampil video. Jadi dalam LKPD ini sudah ada soal, nanti kalian baca dari kalian kerja sesuai petunjuk yang ada pada LKPD. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada sekretaris. Silakan. Karena kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. 1. Penculikan aktivis
pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Kasus pelanggaran HAM yang tidak luput dari sejarah adalah penculikan aktivis. Peristiwa ini dikenal dengan sebagai penghilangan orang aktivis pro-demokrasi secara paksa, di mana menewaskan 1 orang, 23 hilang, 11 orang mendapatkan siksaan berat, dan 19 orang kehilangan kemerdekaan fisik. 2. Pembunuhan Munir. Pembunuhan Munir merupakan suatu di antara peristiwa yang hingga kini kasusnya belum terselesaikan. Munir merupakan salah satu di antara aktivis HAM yang membela hak korban penculikan aktivis. Namun pada 2004 beliau tewas dalam pesawat menuju Amsterdam akibat diracun. 3. Kasus terbunuhnya wartawan Udin di Harian Bernas. 1996 wartawan Udin Musti Muhammad Syarifudin adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga culik dianiaya oleh orang yang tak kenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. Ya, itu saja hasil kerja kami mungkin dari kelompok 1 atau 2 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1 dan 2 di silakan. Ya, kadang-kadang kita terima proses orang dalam kuliah. Kelompok 2 melakukan satu Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan membacakan hasil kerja kami. pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia yaitu beberapa kasus di antaranya. 1. Pemberantasan PKI 1996-1996. 1 di antaranya peristiwa yang telah terjadi ialah pemberantasan PKI pada tahun 1965-1966. Tepatnya tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai G3S PKI. Peristiwa G3S PKI terjadi karena terbunuhnya 7 jenderal dan Orde Baru menduga PKI ialah dalang dari semuanya. Yang kedua, terbunuhnya Masina. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi ialah terjadi peristiwa terbunuhnya Masina, seorang buruh pabrik. Peristiwa ini terjadi karena pada 3-4 Mei 1988 Masina bersama rakyatnya melakukan demonstrasi akibat upah tidak dinaikkan sesuai aturan Gubernur Jawa Timur. Yang ketiga, tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan yang menewaskan mahasiswa Trisakti pada saat demonstrasi menurunkan pemerintahan Orde Baru.
tewas. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Mei 1998 pada 4 mahasiswa Herdiawan Herdiha Hartanto, Hafindin Royani, dan Ella Mulia Lesmana. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nomor 1, kami mempersilahkan terkait dengan kami. Bagaimana kesalahan? Peristiwa Aceh 1990, peristiwa yang terjadi di Aceh sejak 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh juga dipicu oleh unsur politik, di mana terdapat pihak tertentu yang mengingini Aceh merdeka, menembakkan misterius pada tahun 1982-1986, kasus penembakan misterius Petrus alias operasi Juri, merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi terhadap Perajili menekan kesehatan yang begitu tinggi pada saat itu. Secara umum, operasi ini merupakan penembakan dan pembunuhan terhadap korban yang buta dan trauma masyarakat. Proses penelusuran dan kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh pihak berwenang, tetapi hingga saat ini pelakunya tidak pernah tertangkap dan tidak pernah diketahui. Tragedi Subang 1998-1999. Kasus pelanggaran HAM berikutnya adalah tragedi Sumangki yang merupakan dua rangkaian kejadian protes masyarakat terhadap sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya rakyat sipil. Tragedi Semanggi I terjadi pada 11 November 1998 dan menyebabkan 17 warga sipil tewas. Sementara itu, tragedi Semanggi II terjadi pada 25 Desember 1999 dan menyebabkan 12 orang tewas, 1 mahasiswi, serta 200 korban luka luka. Apakah ada tanggapan kepada penyanyi nomor 2 dan 3? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 di sini. Di sini saya bertanya saja dari soal yang nomor 1 tadi dibilang oleh teman bahwa peristiwa Aceh pada tahun 1990, peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban. Di sini saya mau bertanya, banyak memakan korban itu berapa banyak jumlah jiwa? Itu saja yang saya tanya. Terima kasih. Ya, terima kasih, saya akan menjawab. Dua korban luka.
lagi semakin merupakan rangkaian kebijakan protes masyarakat terhadap sidang istimewa MPR mengakibatkan tewasnya rakyat sipil. Tragedi Semanggi I terjadi pada 11 November 1998 dan menyebabkan 17 warga sipil tewas. Sementara itu, tragedi Semanggi II terjadi pada 14 September 1999 dan menyebabkan 12 orang tewas, 1 mahasiswa serta 12 korban luka. Pada terdakwa dan pengumuman Apakah teman dan bisa sudah puas ya? Jawaban kami Sudah. kesadaran. Dari hasil kerja yang kalian representasikan ke kami dari kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian kesimpulannya adalah HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat berdaki dan yang harus dihormati dan dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Ya, mungkin kita sampai di sini dulu dan Ibu akan memberikan tugas untuk kalian akan bekerja ya, bekerja untuk kita pertemuan berikut, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM ringan dan HAM berat. Untuk kita pertemuan berikut lagi, kalian sudah harus kumpul saja. Kalian boleh balik ke tempat duduk semula. Ya, sebelum Bapak mengakhiri satu punya pembelajaran saat ini, sebelum kita buka kelas untuk membawa kita. Ya teman-teman dan guru, sebelum kita memasuki pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Selamat siang. Siap dan salam. Anak. Siang, Ibu. Shalom.